jadi ketika ngobrol saya bilang yaudah gini, kita coba untuk bikin kontennya. Siapa tahu dari konten tersebut mudah-mudahan ada orang yang tertarik. Poinnya kan sebenarnya donasi ke masjid Istiqomah seperti apa? ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu memang satu bukan Vespa saya sebenarnya. Itu Vespa saudara kita lah ya, saudara kita yang memang punya niat untuk menjual Vespa tersebut, tapi memang hasilnya itu untuk donasi pembangunan masjid yang ada di Yokohama gitu kan. Nah jadi ketika ngobrol saya bilang yaudah gini, kita coba untuk bikin kontennya. Siapa tahu dari konten tersebut mudah-mudahan ada orang yang tertarik. Poinnya kan sebenarnya untuk donasi kan, untuk donasi. Jadi hasil penjualan tersebut untuk donasi, tapi si pembeli ini dia dapat Vespa gitu loh. Ada juga yang pernah memang beli untuk donasi, terus dia jual lagi itu Vespa untuk donasi lagi gitu. Itu ada juga seperti itu, tapi artinya bebas aja. Nah makanya saya kan bikin kontennya itu, bikin konten tentang masuk-masuk Jadi bikin kontennya saya bilang dapat pahala jariah plus dapat Vespa, saya bilang gitu. Tapi kan memang benar, ketika orang membeli Vespa ini, insya Allah mereka kan otomatis mendonasikan uang tersebut untuk bangun masjid kan. Nah insya Allah kan kita tahu salah satu pahala jariah yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah dengan donasi bangun masjid, gitu ya. Apalagi di sana bukan hanya untuk bangun masjid, di sana juga ada untuk mualaf center, di sana juga nanti ada untuk ya memperkenalkan dunia Islam gitu ya, untuk para saudara-saudara kita di sana gitu loh. Jadi ini kesempatan besar sebenarnya buat siapapun yang punya niat untuk mendapatkan pahala jariah, tapi plus gitu loh. Bukan tapi, dan plus mendapatkan Vespa. Vespanya bentuknya seperti ini nih. Bentuknya hampir seperti ini ya. Seperti di video saya sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Ya, menggalang dana, dan aku lihat teman Berdu juga sering untuk mengajak saudara-saudara yang siapa tahu ingin bersedekah, beramal jariah. Nah, apa yang menginisiasi Mas itu kali ini menjual menanam Vespa? Ada beberapa cara sebenarnya, teknis ya sebenarnya ya, bagaimana cara kita mengumpulkan donasi misalnya kayak gitu. Misalnya kan dari ajakan, kalau misalnya dari teman-teman di ya kita bilang public figure, influencer atau KOL, itu kan biasanya itu pakai atau menggunakan sosial medianya untuk dibuat konten. Setelah dibuat konten, setelah itu disebarkan konten tersebut agar konten tersebut bisa dilihat orang banyak dan akhirnya orang berdonasi. Kan simpelnya seperti itu. Jadi potensi dari si influencer tuh kan itu gitu. Tapi juga bisa kita sebagai influencer, kita juga berdonasi langsung juga kan, bisa juga gitu kan. Kan dua. Ya, yang lainnya ada gaya-gaya lain memang, misalnya bikin kajian, setelah bikin kajian ngajak untuk donasi. Ada juga bikin acara apa atau event apa, habis itu berdonasi. Jadi sebenarnya teknisnya berbagai macam gitu ya, tekniknya berbagai macam. Tergantung kita memang bisanya bikin aktivitas apa, activation apa. Nah kalau kami, saya, ada Mas Ari, ada Shiren gitu kan, ada teman-teman yang lain, Venita dan lain-lain gitu. Kita bikin konten biasanya. Jadi mudah-mudahan bisa tersebar cukup luas, setidaknya ke followers kita dulu lah setidaknya gitu. Ya kami harapkan bisa maksimal lah mudah-mudahan. Biasanya seperti apa Mas, dari sejak diposting, kita kan kalau nggak 200 ya. per hari ini seperti apa? Ada yang udah nawar, cuman memang di bawah itu. Saya bilang waktu ditawar di bawah itu, saya bilang sebenarnya saya nggak ada masalah sama angkanya ya, mau berapa aja kan untuk donasi. Cuman masalahnya kita mau secara maksimal. Ini kan baru penawaran ada penawaran kan gitu kan. Nah penawaran ini kita tahan dulu lah.
kita keep dulu, nanti kita coba lihat dari penawaran-penawaran yang lain. Harapannya adalah dari penawaran ini ada penawaran yang lain dan kita ambil pasti penawaran yang paling bagus, penawaran yang paling oke. Karena kita kan ingin memaksimalkan donasi ini untuk bangun masjid kan. Jadi yang paling gede ya pastinya kita ambil biasa, insya Allah ya. Tapi ingat nggak Mas angka yang paling ingat tuh yang udah ditawarin sama? Adalah ratusan juga, tapi masih di bawah 200 memang. Kalau detail masjidnya sendiri di mana Mas? Tadi di Yokohama. Seperti apa sekarang progresnya sudah sejauh mana? Terus apa sih kekurangannya? Oke. Mungkin kalau di angka itu kurangnya seperti apa sih? Kalau secara total ya, nanti kita perlu cek lagi ya secara detail ya. Nanti mungkin teman-teman bisa saya kasih nomornya teman-teman dari Cinta Quran Foundation. Nanti bisa tektokan aja, tanya langsung berapa sekarang kekurangannya, sekarang udah progresnya seperti apa. Nanti tanya detail aja ya. Nah, kalau misalnya pembangunan memang belum, karena kan untuk tanahnya udah diakuisisi, itu pertama. Terus kedua untuk RAB memang sudah ketahuan kan. Dari RAB tersebut kita akan bangun masjid di sana. Nah, targetnya sebenarnya tahun 2025 sebenarnya. 2025 ya kita bangun, start bangun lah ya, start bangun gitu. Dan harapannya di tahun 2025 itu sudah bisa digunakan untuk sholat gitu ya, untuk sholat di sana atau untuk aktivitas kegiatan dakwah lainnya, mungkin bisa di situ. Tapi namanya target dan harapan kan ya kita lihat dengan realita yang ada juga gitu, memang masih butuh dana untuk bangun sih sebenarnya. Dan saya rasa semangat saudara-saudara kita di Indonesia ini cukup besar ya untuk membantu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pastinya doa terus dukungan dari saudara-saudara di Indonesia ya, insya Allah ini mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dan bisa terbangunlah Masjid Indonesia ya. Masjid Indonesia di Yokohama. Namanya Masjid astagfirullahaladzim, saya lupa. Nanti coba cek lagi ya, masjid apa namanya. Cuman memang dipatokin Masjid Indonesia. Masjid Indonesia itu, makanya dibilang Masjid Indonesia pertama. Kalau Masjid Yokohama udah banyak sebenarnya. Tapi Masjid Indonesia, karena ini inisiasi dari teman-teman Indonesia gitu ya. Jadi kan ada orang Indonesia yang tinggal di Jepang sama Cinta Quran Foundation yang ada di Indonesia. Jadi digabungin sehingga ini orang Indonesia yang punya tekad untuk bangun masjid di sana. Kenapa tidak hanya jatuh di kota itu Mas? Ini sebenarnya kan inisiasi dari Cinta Quran Foundation, dari Ustadz Fatih Karim ya. Cinta Quran Foundation, terus teman-teman yang ada di Yokohama, Jepang, yang sering mengadakan dakwah di Jepang gitu kan, itu sebenarnya inisiasi dari mereka gitu loh. Dan waktu itu saya diajak ketika memang tanahnya sudah terakuisisi. Nah dibilang, Mas ayo Mas kita coba maksimalin yuk untuk bangun masjid di Jepang. Bilang, oh ya untuk kebaikan insya Allah lah, mudah-mudahan apa yang saya bisa support saya support gitu kan. Nah akhirnya ya udah saya ikut bantu juga gitu loh. Kita udah ke Jepang kemarin, kita lihat tanahnya seperti apa, terus ketemu sama teman-teman yang ada di Jepang, teman-teman Indonesia ya yang di Jepang, terus kita udah ikut activation eventnya di sana. Terus kan paskanya setelah dari sana ya berarti kita sekarang terus ngumpulin kan, untuk pembangunan di sana sih. Oke, selain biaya mungkin kendalanya apa sih Mas yang ditemui sama tim dan Mas itu sendiri ini di sana? Mungkin kalau bangun di Indonesia kita udah biasa ya, kalau sana gimana tuh Mas? Di sana setahu saya harus harus fix gitu loh. Artinya kayak gini, ketika beli tanah udah ada tenggat waktunya. Jadi jangka waktu itu untuk beli tanah sudah ditargetin. Misalnya 9 bulan, misal contoh ya, ini contoh aja. Mungkin kan kalau secara ini kan ada rules yang fix. Jadi rulesnya misal 9 bulan. Nah 9 bulan itu harus kita selesain. Karena ada konsekuensi hukumnya ketika tidak diselesaikan. Kayak gitu loh. Jadi memang harus diselesain 9 bulan itu, ya berarti kita harus lunasin 9 bulan. Tapi itu untuk tanah. Nah untuk pembangunan memang dikasih kelonggaran waktu. Karena kan angkanya lebih besar lagi gitu loh. Nah beda kalau sama di Indonesia, misalnya kita beli tanah wakaf lah kita bilang gitu ya. Kita beli tanah wakaf, terus kan ya kita mungkin ada akad sama si pemilik tanah gitu ya. Yang mau diwakafkan kita bilang ya udah kita mau beli tanah ini untuk kita wakafkan. Boleh nggak kita tempo, misalnya jatuh tempo, kita minta boleh nggak diundur nih karena ternyata donasi air di sini kan lebih fleksibel lah gitu ya.
Kalau di sana enggak. Berapa lama? 9 bulan, 9 bulan harus selesai. Kayak gitu. Jadi ketat lah kalau di sana. Makanya cukup deg-degan waktu itu Ustadz Fatih bilang untuk menyelesaikan akuisisi tanah di sana. Sekarang untuk pembangunannya lebih longgar, tapi bukan berarti karena longgar kita jadi berleha-leha kan ya. Segerakan aja begitu. Nah, karena kan kata Mas Yusuf tahun depan itu dimulai pembangunannya, mungkin ada rentang waktunya. Targetnya? Iya, Kalau target sih setahu saya nggak itu perlu nanti ditanya sama teman-teman Cinta Quran Foundation ya. Cuman setahu saya memang harus terkumpul dulu dana berapa persen. Nanti coba kamu tanya Mbak ya. Berapa persen sehingga dari persentase itu baru bisa dibangun. Baru bisa dimulai gitu. Kalau enggak arsiteknya atau kontraktornya kita bilang ya, itu nggak mau bangun mungkin gitu. Jadi memang harus pasti kalau di sana gitu kan. Oke udah jelas segini, oke dana yang terkumpul setidaknya harus dapat segini baru jalan misalnya gitu. Kira-kira butuh sampai berapa sih Mas kalau dibicarakan sampai miliarannya sih Mas? Iya. Coba Mbak tanya lagi deh Mbak. Angka aku lupa ya waktu itu udah disebutin sama Ustadz Fatih sih. Angka fixnya itu di angka segini tuh ada tuh memang. Memang miliaran, memang pastinya puluhan berapa gitu ya. Aku lupa angkanya berapa. Jadi saat ini sudah berjalan donasi untuk pembangunan masjid itu apa lain? Sudah. Selain apa ini Mas? Kenapa Sudah gimana? Berjalan donasi. Udah. Ini coba aku buka aja ya. Iya, boleh. Kalau nggak salah itu udah kekumpul. Bentar ya, Masjid Yokohama kita bisa dulu. Di mana ya? Fundraising. Mana dia? Masjid sekarang udah 16 M sekarang terkumpulnya. Oh ini pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahan kan memang udah selesai. Oke. Kalau pembebasan lahan kan udah selesai nih. Tinggal sekarang kita wakaf pembangunan masjid. Itu pembahasan lahan tuh ya Mas Yusuf? Betul. Oh, ya di Jepang. Nanti coba Mbak tanya ya, totalnya berapa ya? Nanti coba ditanya deh. Pastinya memang mencapai angka miliaran ya Mas? Ya, karena kan di sana tanah aja udah mahal. Bangunan di sana juga mahal, Mbak. Speknya juga. Beda ya? Ya kan di sana ya mahal lah. Mahal. Kami waktu itu ketemu sama, nanti aku kirim ya video aku kita ngobrol sama arsitek sama kontraktor Jepang ya. Nanti aku kirim ke Putih. Nanti biar Mbak bisa masukin juga. Ada beberapa video-video memang kita ngobrol, dia udah bahas speknya seperti ini harus kayak gini segala macam tuh ada. Pakai bahasa Jepang tapi. Kita juga nggak paham deh ngomong apa, kita cuma ngomong ya. Tapi ini memang salah satu cara Mas untuk bersiar ya, sama teman-teman itu mengajak itu benar nggak sih Mas kan orang caranya beda-beda nih, ini salah satu cara Mas itu benar. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan ya Allah jaga niat kita semua. Tapi terketuk juga nih hati ketika Ustadz bilang kayak gini, waktu kita terbatas di dunia ini. Coba cari amalan yang memang luar biasa dan bisa terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Artinya selama-lamanya kita ada di dunia, kalau misalkan dibilang kan umur umat Nabi Muhammad SAW itu kan berkisar 60 sampai 70 tahun. Ya kan? Berkisar di antara itu. Saya sekarang udah 40 kan, mau 40 tahun. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau bandingin ke itu berarti kan berapa puluh tahun lagi, 20 tahun lagi itu sebentar loh Mbak. Saya aja waktu umur 28 tahun tiba-tiba aku udah umur segini nih, udah punya anak gitu kan. Cepet banget tuh rasanya. Makanya saya rasa dengan umur kita yang cukup singkat ini bagaimana kita bisa mendapatkan amalan-amalan yang luar biasa gitu ya. Nah, salah satunya adalah amalan-amalan jariah gitu. Makanya ini bukan hanya untuk saya sebenarnya, tapi untuk kita semua, untuk seluruh umat muslim yang ingin mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah dikebumikan, udah di dalam tanah, udah meninggal. Ini salah satu amalan cerdas, insya Allah. Beramal cerdas di waktu yang singkat. Waktu kita singkat, tapi kita beramal cerdas. Kenapa dibilang amal cerdas? Karena
amal ini membuat kita mendapatkan pahala sepanjang masa insya Allah sampai akhirat nanti. Maka dibilangkan amalan cerdas, amalan jariah. Sayang kalau kita nggak mau ikut andil di sini, walaupun berapapun. Mau itu nanti, walaupun nggak beli Vespa ya, maksudnya kan bisa juga langsung donasi ke, kita juga buka ya di kitabisa.com. Di situ kita, aku pakai nama The Sungkars memang. Jadi kami berempat coba untuk kumpulin dana, nanti kami setor ke masjid gitu kan, Masjid Yokohama. Nah itu silakan aja, bisa lihat di link bio, link IG bioku, bisa dilihat di situ, diklik nanti ada Masjid Yokohama, tinggal klik di situ. Jadi berapapun, mau dibilang Kak aku cuma punya 10.000, nggak apa-apa. Aku punya 50.000, nggak apa-apa. Aku punya 100.000, nggak apa-apa, silakan. Karena berapapun dana yang kita kasih ke situ ya untuk donasi pembangunan ini, berapapun effort kita yang kita lakukan untuk pembangunan masjid ini, itu insya Allah akan dicatat pahalanya sama Allah Ta'ala. Dan kebayang nggak sih, ini jadi amalan terus dicatat untuk meringankan atau untuk memberikan kita penerangan di alam kubur nanti. Siapa yang nggak mau sih? Salah satu yang paling kita takutkan itu kan alam kubur sebenarnya. Ngeri ya. Bahkan ya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu sangat takut dengan yang namanya alam barzah, alam kubur. Nah, salah satunya untuk meneranginya adalah mudah-mudahan adalah amalan-amalan jariah kita insya Allah. Oke, siap. Thank you ya. Tolong bantu ya teman-teman ya. Itu satu, terus tolong bantuin ini ya. Tapi boleh aku mau minta tanggapan, ini ada desa. Bentuknya hampir mirip, bukan hampir mirip, memang seperti ini, edisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya yang motor itu ada windshieldnya tuh, ada penahan angin. Nah, ada penahan angin yang kecil di sini. Nanti bisa lihat di IG saya gitu. Tapi seperti ini, jelasnya seperti ini. Detailnya. Warna kayak gini, persis kayak gini warnanya, nggak ada bedanya, kayak gini. Apalagi ya yang bisa dijelaskan ya. Kalau misalnya secara spek segala macam saya udah masukin ke IG saya juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di IG saya aja secara spek ini Vespa apa segala macam, berapa cc, tahun pembuatan, apa namanya platnya saya sampaikan juga di situ. Bukan ini ya Mas, Ini bukan. Mirip Ini bukan. Ini mirip ya. Gambar ya, sebagai gambaran aja ya. Gambarannya. Nanti boleh ambil aja. Tapi intinya ini bukan Vespanya, tapi mirip seperti ini, tambahannya ada windshieldnya, ada penahan anginnya. Tapi kondisinya masih good pokoknya. Mantap, boleh coba dulu nanti kalau mau. Oke. Mas Wisnu makasih banyak. Siap Mas, saya udah ambil dulu.